9 tahun ini saya sudah merasa puas punya suami seperti engkau. Saya yakin kalau engkau mau, kau bisa mendapatkan wanita yang jauh lebih baik daripada saya. Ceraikan saya, wahai suamiku. Saya ikhlas. Kau cintailah, kau nikahlah dengan wanita kesukaanmu. Apa jawaban Imam Naksabandi? Please, jangan. Jangan ragu-ragukan. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang, ia hanya mencintainya karena Allah. Cintailah suami karena Allah. Itu akan mendatangkan kebahagiaan. Tadi kita sebutkan bahwa cinta kepada sesama atau kepada makhluk itu kadang ada, kadang nggak ada. Dan hormon cinta kita itu pasang surut. Jadi manusia itu ada punya hormon, namanya hormon oksitosin. Hormon ini ada di otak. Ini disebut hormon cinta. Stoknya itu bisa habis. Dan bertahan cuma 6 bulan. Jadi kalau orang menikah, ini akan melahirkan hormon oksitosin yang bertahan cuma 6 bulan. Paling lama setahun. Jadi kalau orang nikah, jangan ditanya gimana rasanya nikah. Kalau baru nikah itu jangan ditanya. Ditanya gimana rasanya nikah baru hari kedua. Nah, mesti jawabannya luar biasa. Tidak ada sesuatu yang lebih indah kecuali bertemu dengan pasangan. Alhamdulillah, Allah telah mentakdirkan saya dengan dia. Itu hari kedua. Memang hormonnya lagi full tank gitu. Maka di saat itu para pengantin tidak sadar cintanya yang begitu luar biasa membuat dia lupa dengan segala-galanya. Dia rasanya seperti hidup cuma berdua. Kemana-mana dengan dia, gandengan terus kemana-mana. Sampai kalau mau turun tangga aja dituntun. Kok suami saya romantis banget. Kalau sekarang jalan sendiri sana. Saat itu namanya lagi hormon lagi tinggi. Maka yang ada adalah segalanya indah, baik. Bahkan ketika istrinya nyuci piring aja suaminya nggak rela. Masa sih tangan selembut ini cuci piring? Please jangan cuci piring. Kasihan tanganmu nanti kasar. Itu bulan pertama. Tapi kalau sudah lewat 1 bulan, istrinya nggak nyuci piring, suaminya bilang, males banget sih istri. Masa sih nggak cuci piring? Itu loh hormon. Hormon itu berkurang. Ini karena hormon. Jadi hormon ini akan menyebabkan seseorang menjadi luar biasa di mata pasangannya sampai tidak bisa menemukan kekurangan pasangan. Benar itu. Ibu aja waktu malam pertama nggak bisa menemukan kekurangan suami, nggak bisa.
Suami tidur ngorok aja diliatin, didengerin. Alangkah indahnya makhluk di samping saya. Nada-nada di malam yang penuh dengan gelap. Betapa syahdu mengiringi hujan yang rintik-rintik. Itu malam pertama, bulan pertama. Ya. Kalau sudah hormonnya habis, suami ngorok masalah. Pak, ngorok kok kayak babi digorok. Tuh, itu hormon cinta itu. Makanya kalau seseorang mencintai suami hanya mengandalkan hormon cinta tadi, maka cinta itu akan luntur. Maka banyak orang dengan alasan saya sudah nggak ada rasa sama dia, lalu kemudian minta cerai, cuma gara-gara nggak ada rasa. Tadi nggak ada rasa itu hormon cintanya habis. Apalagi kalau lagi jengkel sama suami, udah bawaannya udah deh, saya cari yang lain. Makanya di sini rasa frustasi bagi orang-orang kafir itu di titik ini. Makanya mereka tidak bisa menemukan kebahagiaan dalam keluarga karena yang diandalkan cuma rasa. Cinta dan hasrat yang sifatnya biologis ini sekali lagi tidak akan bertahan lama. Yang laki-lakinya yang ganteng, yang gagah juga bakal loyo. Yang perempuannya yang cantik jadikan kendor. Makanya cintailah karena Allah. Menjadi wanita yang terbaik, cintai pasangan karena Allah. Bukan karena fisiknya, bukan karena hartanya, karena semua itu bisa saja hilang. Tapi cintai karena Allah Ta'ala. Bukan karena fisik, bukan karena duniawi. Tapi cintailah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat ya? Berat nggak? Itulah ibadah. Dulu ada seorang ulama, nggak sedikit saja saya ada cerita. Ada seorang imam, seorang ulama namanya Imam An-Naqsabandi. Imam An-Naqsabandi ini seorang ulama muda, ganteng, anaknya orang kaya raya. Jadi ulama muda, belum nikah ini, masih bujangan. Dia seorang yang tampan, kaya raya. Gimana ada kalau ada seorang ulama tampan, kaya raya? Wah, banyak wanita-wanita yang menawarkan dirinya untuk jadi wajar nggak? Wajar. Dan kalau orang Arab tuh berani datang. Dan semuanya dijodohkan dengan beliau, beliau tolak, bukan beliau tolak, beliau belum mau. Sampai kemudian ada seorang wanita menggunakan niqab. Dia datang kepada Imam An-Naqsabandi. Dia katakan, wahai hamba Allah, maukah aku bantu engkau semakin dekat dengan Allah? Wow, ini wanita yang luar biasa. Biasanya wanita menawarkan diri, saya cantik, saya kaya. Ini dia datang menawarkan dirinya. Mau nggak saya bantu engkau semakin dekat dengan Allah? Wah, ini wanita hebat ini. Makanya beliau mau. Kata wanita itu, nikahi saya. Saya akan bantu engkau semakin dekat dengan Allah.
Diterimalah akhirnya beliau Imam An-Naksabandi ini itu menikahi wanita ini. Padahal wanita ini nggak terkenal, bukan anak orang kaya. Begitu malam pertama, benar-benar malam pertama yang membuat semakin dekat dengan Allah. Karena begitu dibuka niqabnya, wajahnya sangat buruk. Sangat buruk. Benar-benar membuat ingat sama Allah. Jadi beliau langsung berlindung kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hatinya dikondisikan punya istri wajahnya Hari kedua, hari ketiga makin luar biasa. Istrinya yang buruk ini posesif karena ngelihat suaminya terlalu ganteng. Pergi ke masjid, diwanti-wanti, awas ya jangan lirik-lirik yang mana-mana. Pokoknya kalau sudah sholat pulang, posesif dia sama suaminya. Sampai Imam Naksabandi ini sampai sulit bergerak. Tapi dia benar-benar semakin bersabar, semakin dekat sama Allah, semakin minta sama Allah. Dikuatkan hatinya, punya istri yang seperti ini. Udah gitu kalau pulang ke rumah marah-marah sukanya. Benar-benar makin dekat sama Allah. Itu berlangsung sampai 9 tahun. Maka di usia pernikahan 9 tahun, istrinya bilang, "Wahai suamiku, 9 tahun sudah kita berumah tangga. Sudahkah saya memenuhi janji saya kepada engkau untuk semakin dekat dengan Allah?" Kata beliau, Imam Naksabandi mengatakan, "Ya Allah, betul, saya semakin dekat sama Allah. Terima kasih wahai istriku, kamu telah membuat saya semakin dekat sama Allah." Lalu istrinya bilang, 9 tahun ini saya sudah merasa puas punya suami seperti engkau. Saya yakin kalau engkau mau, kau bisa mendapatkan wanita yang jauh lebih baik daripada saya. Ceraikan saya wahai suamiku. Saya ikhlas. Kau cintailah, kau nikahlah dengan wanita kesukaanmu. Apa jawaban Imam Naksabandi? Please, jangan. Jangan ragu-ragukan. Beliau ulama. Istriku, jangan kau minta cerai. Izinkan aku menjadi suamimu sampai maut menjemput kita. Cuma laki-laki yang kayak gini nggak ada soalnya. Ya, ini contoh cinta karena Allah tuh kayak gitu. Jadi pada sesuatu yang memang kita anggap tidak ada motivasi, tidak ada rasa, pengabdian, ibadah, cinta karena Allah. Imam Naksabandi ini kan bukan karena wajahnya si istrinya tadi, bukan. Maka suatu ketika beliau ditanya sama muridnya, amalan unggulan apa yang beliau anggulkan di hadapan Allah. Bukan sholat beliau, bukan puasa beliau, bukan ilmu beliau yang dalam. Karena ulama beliau ini. Tapi beliau katakan, saya bersabar selama 9 tahun lebih menjadi suami yang dekat cintanya kepada istri karena Allah Subhanahu. Tuh kekuatan cinta karena